Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid and Yusuf SPD dari SMA Negeri 1 Nalomsari. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan dulu fasilitator saya, Bapak Iko Mangwitarsa, pengajar praktik saya, Ibu Siska Nurzakiyah, dan saya sendiri, Hafid Endi Yusuf. Koneksi antar materi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan, atau motivasi intrinsik. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini saya kelompokkan menjadi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Dari motivasi perilaku manusia, saya kelompokkan bahwa motivasi pertama dan kedua merupakan motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan yang paling baik yaitu adalah nomor 3, merupakan motivasi internal yang berusaha untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapannya ketika ada motivasi dari internal, murid atau peserta didik kita dapat berperilaku lebih baik lagi. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir munculnya motivasi eksternal dari dalam diri murid. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Untuk posisi yang paling ideal seorang guru, guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan, meyakini kesepakatan kelas yang sudah disepakati, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Di sini murid harus bisa mentaati atau menerapkan, mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan gurunya. Dan segitiga restitusi
Ada 3 tahapan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuan dilakukan segitiga restitusi dalam menangani suatu permasalahan pada diri murid, yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari apa yang sudah saya sampaikan mengenai budaya positif, terbentuklah keterkaitan materi pada modul 1 Guru Penggerak. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan budaya positif. Dari materi-materi ini ternyata saling berkait atau berhubungan satu dengan yang lain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sudah kita ketahui bersama bahwa menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sedangkan dari nilai dan peran guru penggerak, dari pernyataan KHD tadi, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai dan peran sebagai berikut. Kita tahu nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak diharapkan guru penggerak bisa memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi nilai dan peran guru penggerak sangat penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat dan konkret dalam membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan pendekatan Bagja. Kita sudah tahu ada 5 tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan terakhir atur eksekusi. Dari tahapan Bagja tersebut, maka akan muncul pembiasaan, dan pembiasaan positif itu kita kenal sebagai budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman berpihak pada murid dalam proses pembelajaran. Ini sesuai dengan visi guru penggerak tadi. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan akhirnya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kalau kita runut dari bawah, dari filosofi pemikiran KHD yang mengungkapkan bahwa guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Budaya positif ini menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter yang baik yang kelak bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Untuk mewujudkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kita perlu memiliki nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Dan pada akhirnya muncullah
budaya positif, kebiasaan-kebiasaan positif yang muncul di sekolah. Jika budaya yang kita pegang teguh oleh seluruh warga sekolah, budaya ini akan menjadi ciri khas dari sekolah tersebut. Budaya tersebut haruslah terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam pembelajaran maupun kegiatan di luar kelas. Maka dari budaya positif yang muncul ini, harapannya tujuan akhirnya tercapailah atau terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya dari refleksi kegiatan modul 1.4. Untuk refleksi yang pertama, dari pertanyaan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif yang berkaitan dengan ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Kemudian hal-hal yang menarik bagi saya dan ternyata di luar dugaan saya adalah ketika saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan atau reward. Ternyata penghargaan ini dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Dan juga penghargaan juga akan memunculkan motivasi eksternal dalam diri siswa. Pertanyaan reflektif yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih mampu untuk menahan emosi saya ketika menghadapi siswa atau murid yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan ketika menghadapi murid-murid yang seperti itu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai pemantau. Seharusnya posisi kontrol yang saya ambil adalah sebagai manajer dengan menangani masalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani murid yang sering sekali terlambat masuk kelas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam menangani masalah dan mencari solusi dari permasalahan murid yang sering terlambat masuk kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol yang ideal, yaitu sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku mereka dan mendukung murid dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Saya terus berusaha untuk memperbaiki diri saya sendiri sesuai nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, pertanyaan reflektif adalah menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apa saja hal yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru, yang selama ini saya cenderung sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol,
posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Dan setelah mempelajari ini, posisi apa yang Anda akan pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Jawaban saya, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya sudah melakukan hal yang benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid. Meskipun kadang hasil yang saya harapkan kurang sesuai atau kurang signifikan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol saya sebagai seorang manajer. Dan saya merasa lebih nyaman dan bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan sikap yang positif, rasa bertanggung jawab, dan bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya juga pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tapi tidak menggunakan tahapan yang utuh. Biasanya, saya sampai tahap validasi tindakan, yaitu dengan memberikan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pertanyaan reflektif berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik antar semua warga sekolah. Karena dengan kolaborasi dan kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan sangat diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Dan terakhir, rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4. Judul modul budaya positif. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4. Baik, itu tadi koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif, kemudian refleksi, dan yang terakhir adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.